Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, ikhwatil iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sudah diberikan satu insting, satu naluri fitrah. Sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam, agama yang fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Fitrah itu bersih, lurus, dimana kita dicipta dengan bersih. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Naluri fitrinya, naluri yang bersih, insting naluri manusiawinya itu sudah diberikan. Artinya di sana softwarenya, alat untuk mendeteksi, detektor untuk bisa mengetahui baik dan buruk sudah dipasang oleh Allah. Kemudian disebutkan la tabdila li khalqillah, tidak akan terjadi perubahan pada ciptaan Allah. Ketika manusia yang dilahirkan ini suci, lalu dia berjalan di atas agama yang suci dan bersih, maka dia tidak akan berubah. Jiwa yang bersih berjalan di atas agama yang bersih, maka tidak akan berubah. Kenapa kemudian terjadi perubahan atau kotor? Itu karena jiwa yang suci tidak berjalan di atas rel aturan yang bersih dan suci. Gara-gara cinta dunia, maka terjadilah penyimpangan, tidak suci lagi. Dan Allah mengingatkan, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu dan tidak sadar kalau dirinya menyimpang. Kenapa? Karena ketika dia sudah tidak lagi mengindahkan ajaran yang bersih, di mana dia condong kepada kecintaan kepada duniawi, maka dia tidak sadar lagi bahwa dirinya sudah menyimpang. Walaupun nanti pada ayat berikutnya bisa kita kembali suci dengan cara bertaubat. Ya rahimakumullah. Jadi di dalam diri manusia dan di alam semesta ini selalu Allah menciptakan segalanya. Likulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian bisa mengambil pelajaran. Kita ini dihadapkan selalu dengan dua pilihan. Ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah. Ada dua perkara yang kontradiksi ini bisa disatukan dan menjadi satu kebaikan. Biasanya bersifat fisik lahiriah. Kayak tangan kanan kiri misalnya. Kemudian sekrup dan baut, pintu dan kusen, itu sesuatu yang lahir, yang zahir. Ketika dia kontra, ketika disatukan menjadi satu kesatuan yang indah dan saling menopang, menguatkan. Tetapi ada juga sesuatu yang kontraproduktif. Itu tidak bisa disatukan, bahkan harus dipertentangkan, nggak boleh bersatu. Dalam hal ini yang bukan bersifat fisik lahiriah. Misalnya sifat baik dengan sifat buruk, amal baik dengan amal buruk. Ini sifatnya adalah non fisik atau immateri. Di mana sifat yang immateri ini dia akan abadi, kekal sampai di akhirat, sehingga nanti yang baik akan menemukan jalannya di surga, yang buruk akan menemukan jalannya di neraka. Sedangkan kontradiksi yang bersifat fisik lahiriah semuanya akan ditinggal di dunia. Semacam tadi, kanan kiri, kusen dan pintu,
sekrup dan baut itu semua barang yang akan ditinggalkan di dunia, tidak sampai ke akhirat. Tetapi semua yang akan sampai ke akhirat, di akhirat ada dua, ada surga dan neraka. Maka dari dunia sesuatu yang akan dibawa ke akhirat ini juga harus dipisahkan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, ada perbuatan benar, ada perbuatan salah. Tidak boleh bersatu dan tidak akan pernah bisa bersatu. Justru kalau tiba-tiba ada manusia yang memiliki dua sifat ini, yang ketika ketemu orang baik mengatakan saya baik, saya ada di kelompokmu. Ketika ketemu orang jahat, saya ada di kelompokmu. Ini orang yang semacam ini orang yang pelin-pelan. Namanya bermulut dua atau lidahnya bercabang dua. Ini bahasa Arabnya namanya nifak. Nifak itu adalah sesuatu yang bercabang. Lain di mulut, lain di hati. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kalau mau jujur tidak akan bisa membohongi hati kecil, suara hati atau hati kecil, hati nurani. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Semua kita pasti menyukai sesuatu yang baik dibanding yang buruk. Semua kita secara fitrah akan menyukai perbuatan yang benar dibanding perbuatan yang salah. Semua kita pasti menyukai keadilan dibanding dengan kezaliman. Semua kita menyukai kejujuran daripada kebohongan. Semua kita pasti suka dengan yang namanya kemakmuran daripada kehancuran dan kemiskinan. Nah, ini adalah sesuatu yang di suara hati kita sama, di mana Allah menciptakan manusia memiliki hati yang suara hatinya sama. Jika tiba-tiba kita kok tidak mau ikut dan memilih sesuatu yang benar yang sudah Allah ciptakan pilihan hati nurani, kok dia ingkar, menolak, itu namanya ya menyimpang dari fitrah, menyimpang dari kebenaran. Dan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran itu adalah sesuatu yang disebut dengan dosa, dan dosa ini membuat hati gelisah. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan dosa? Rasulullah menyebutkan mahaka fi nafsik, apa-apa yang membuat hatimu tidak tenang dan gelisah. Perbuatan dosa itu membuat kita gelisah. Orang yang melakukan kesalahan tidak akan pernah memiliki hati yang tenang. Orang salah pasti takut. Nggak ada orang salah berani. Orang benar pasti berani, walaupun mungkin dibenci, bahkan mungkin dikriminalisasi. Tapi kalau orang salah pasti akan selalu ketakutan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita ayo belajar. Islam mengajarkan kita untuk tetap suci sampai akhir hayat. Jiwa yang fitrah ini disuruh mengikuti aturan din yang fitrah, mengikuti suara hati yang fitrah, agar kita bisa kembali kepada zat yang fitrah. Dan contoh-contoh ini dalam kehidupan cukup banyak. Salah satunya sholat. Sholat mengajarkan kita sebagai miniatur kehidupan, itu juga sebuah tidak cuma sekedar ritual ubudiyah, tidak sekedar ibadah latah, tetapi sholat di dalamnya mengandung ibroh, iktibar, dan pelajaran-pelajaran yang sungguh luar biasa. Hanya memang ya tidak semua orang bisa mengambil dan memetik pelajaran ini, kecuali hatinya diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dan mau menggunakan ulul albab untuk melakukan perenungan. Contoh, mari kita lihat dalam sholat. Sholat disuruh berjamaah, artinya hidup disuruh bersosial masyarakat, jangan menyendiri. Karena hidup sendiri akan kesulitan. Hidup bermasyarakat kita saling membutuhkan, zon politiken. Kita orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya, dan seterusnya, ya. Pemimpin butuh rakyat, rakyat butuh pemimpin. Gak bisa hidup sendiri. Kemudian di dalam sholat berjamaah ada aturan-aturan. Yang boleh maju jadi imam harus orang yang pinter dan orang yang benar. Gak boleh maju jadi imam orang yang bodoh. Gak boleh maju jadi imam orang yang salah. Kalau orang bodoh jadi imam tidak sah sholatnya. Artinya sholatnya nanti berantakan, salah. Kemudian imam itu wajib diikuti oleh makmum. Gak boleh jadi makmum, sholatnya gak bareng seenaknya sendiri, gerakannya semuanya sendiri. Imam belum selesai dia sudah selesai, imam 3 rakaat dia 4 rakaat, gak bisa. Harus ikut. Jika imamnya benar,
wajib makmumnya ikut. Tetapi imam tidak boleh diikuti ketika imam salah. Coba ketika imamnya seharusnya setelah berdiri ruku, kok imamnya sujud, makmumnya tidak boleh ikut. Yang pertama harus mengingatkan, tidak boleh makmum diam saja, wajib mengingatkan. Cuman aturan mengingatkannya memang sudah ditetapkan, nggak boleh semaunya. Salah kamu, nggak bisa. Subhanallah. Artinya dalam mengingatkan pihak yang salah tetap menjaga koridor kesucian, kesucian syariat, etika, tata krama, cara menegurnya dengan cara yang tepat, dengan benar, tanpa mengotori aturan agama dan kesucian jiwa yang datangnya dari Allah. Jadi imam diingatkan sekali tidak mau, tetap imamnya ngotot, gak segera membetulkan, maka makmum kemudian memilih dengan sholatnya munfaridan mufarroqoh, memisahkan diri. Jadi imam yang benar diikuti, yang salah ditegur. Ketika ditegur tidak terima, makmum dengan tekad di hati tanpa diucapkan di mulut, saya tidak lagi bermakmum kepada Anda, saya tidak lagi ikut Anda, saya tidak lagi menjadi makmum Anda, Anda bukan imam saya. Ini adalah satu pendidikan di dalam kehidupan. Ketika pimpinan kita salah, kita ingatkan. Cuman cara mengingatkan bukan dengan emosional, cara mengingatkannya dengan adab, dengan etika, dengan akhlak. Lalu ketika diingatkan tidak terima, ya kita tidak perlu patuh lagi dengan kesalahannya. Ingat ya, yang tidak diikuti kesalahannya. Kalau benar kita ikut. Jamaah rahimakumullah, imam diikuti oleh makmum bukan karena sebelum sholat imamnya bagi-bagi sesuatu supaya makmumnya pada nurut ikut. Ini orang biar semuanya pada nurut, pada ikut mas saya bagiin sesuatu dulu deh supaya pada ikut. Tidak. Tetapi makmum tanpa pemberian, yang makmumnya memang punya hati yang bersih, naluri yang bersih, ya saya akan ikut Anda selama Anda benar walaupun Anda tidak bagi-bagi sesuatu. Ini adalah fitrah. Jadi orang yang jiwanya bersih, tidak keluar dari fitrahnya Allah, dan dia mengikuti suara hati, saya ikut Anda bukan karena Anda bagi-bagi sesuatu, tetapi karena Anda benar. Itu yang disebut dengan sukarela, keikhlasan, keridoan. Jadi saya ikut Anda kalau Anda benar, kalau Anda salah, saya tidak ikut Anda. Atau makmum ikut bukan karena dibagi sesuatu. Kalaulah dibagi sesuatu, tetap makmum mesti punya prinsip, jika Anda salah ya saya tidak ikut. Ini adalah satu pendidikan di dalam sholat, di mana umat Islam semuanya sholat, mestinya memahami pelajaran ini. Jamaah sedang sholat zuhur rahimakumullah, begitu di dalam kehidupan kita tidak bisa, hati ini nggak suka dengan kejahatan, hati ini tidak suka dengan kebodohan, hati ini tidak suka dengan penyimpangan, dengan kezaliman. Ketika tiba-tiba kita jadi suka, ada sebab. Apakah karena dikasih uang? Apakah karena dikasih sembako? Berarti kita hati yang tidak suka dengan keburukan tiba-tiba suka, ada sesuatu yang salah. Salahnya di mana aja tadi? Gara-gara dibelokkan oleh materi, cinta kepada dunia. Makanya Nabi mengatakan dalam satu riwayat, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Mencintai dunia, cuan atau uang dan sembako dan lain-lain, jabatan dan sebagainya, itu pokok pangkal keburukan dan kejahatan. Jika kita cinta dengan Allah, cinta dengan surga, cinta dengan pahala, cinta dengan kebenaran, menjaga tentang kesucian jiwa, untuk menjaga marwah, martabat diri yang nanti bisa kembali kepada Allah dalam ridhonya, maka kita menjadi manusia yang tidak bisa disuap, tidak bisa yang harga dirinya yang suci dibeli dengan uang, tidak bisa kita diberi sesuatu kemudian hatinya berpindah belok kepada jalan yang salah. Hati tetap secara naluri, suara hati kita yang bersih akan mengatakan saya suka yang benar, tidak suka yang salah, saya suka yang adil, tidak suka yang zalim, dan seterusnya. Jadi di dalam
materi kultum pada siang hari ini adalah bahwa kita dicipta Allah, di dalam hati sudah dipasang satu alat yang bisa mendeteksi baik dan buruk, benar dan salah, yang disebut furqan, kolbu atau akal. Lalu kemudian kita juga diajari oleh Allah dengan fitrahnya, yaitu Quran, hadis, ajaran Islam, untuk menyukai yang benar dan membenci yang salah, menyukai sesuatu yang baik dan membenci sesuatu yang buruk. Dan itu tidak bisa digadaikan dengan apapun di dunia ini, karena ini akan sampai kepada Allah. Sedangkan barang yang kita terima akan ditinggal di dunia, sementara di dalam hati akan dibawa kepada Allah, dan kita nanti akan kembali kepada Allah atau surga, ataukah kembali ke dalam neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Untuk itu semoga Allah menolong kita untuk tetap bisa menjaga fitrahnya jiwa ini di dalam kebenaran, kesucian dan keridhoannya Allah yang kita cari, dan semoga Allah membimbing kita sampai nanti pada akhir hayatnya husnul khotimah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan di bulan Rajab ini kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana fi sihatin wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.